satu lagu dari grup pengajian ini. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dengar salam dari saya apa tidak nih? Semuanya kedengaran betul? Kelihatannya juga belum jawab salam. Yang depan juga jawab salam, tapi rasa-rasanya siang hari ini sudah jam 3:30. Oh, yuk kabeh. Mohon dijawab salamnya yang semangat. Mudah-mudahan pinangan selamat sekabehane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada bocoran dari panitia Bororawu. Pengen tahu apa enggak? Pengennya pengen aja atau pengen banyak? Ini kata Bu Yanti. Masya Allah Gus, jamaah pengajian jago galak-galak. Untuk bulan ini tiang Kediri. Wong Kediri niku lek ngomong banget, niku mboten usah ditambahi banget. Tinggal diperpanjang kalimatnya, itu sudah memiliki makna banget. Bisa diperpanjang pakai mat tobi'i atau mat lazim. Jadi kalau pengen ngomong cili banget, jadinya gimana? Cowili. Arep ngomong gede banget jadinya. Arep ngomong suwi banget jadinya. Ono yo manut iki sampai mencucu. Ini tadi katanya Bu Yanti, ya Allah Gus, jamaah pengajian itu kulo sampai wedi, kulo sampai mboten berani menghalangi mereka untuk segera mengaji. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan semangat panjenengan yang luar biasa. Ini baru Jarimu kayak kursi roda. sakit dilanjut ini. Ini menurut apa yang didawuhkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali pernah dawuh, inna min asbabi huduril qalbi al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Artinya apa? Termasuk bagian yang bisa menyebabkan hati itu hadir, yang bisa menggerakkan hati kita adalah semangat kita. Kenapa? Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena hatimu akan selalu mengikut kemana semangatmu pergi. Kalau hatimu ke sana, itu pasti semangatmu ada di sana. Betul? Kalau hatimu ada di sini, berarti semangatmu sedang pada ada aku. Tapi kalau hatimu kemana-mana saat ini, berarti semangatmu gak tahu entah kemana. Makanya hati itu akan selalu mengikut pada semangat kalian. Orang bisa sukses karena semangatnya tinggi, betul? Orang kalau tidak memiliki semangat, dia tidak akan pernah untuk menggapai harapannya, betul? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ dikatakan bahwasannya yatirul mar'u bihimmatihi kama yatiru toyru bijanahaihi. Artinya orang itu bisa terbang dengan semangatnya.
Ketika dia punya semangat yang tinggi, dia akan terbang tinggi. Tapi kalau semangatnya rendah, dia tidak akan bisa menggapai cita-citanya. Sama seperti burung. Burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Semakin dia keras mengepakkan sayapnya, semakin tinggi dia terbang. Lah manusia itu nggak punya sayap seperti burung. Walaupun toh kadang di rumah ada burung. Ini yang ketawanya agak gimana gitu, pasti pikirannya kemana-mana. Yang namanya burung itu bisa terbang dengan kedua sayapnya. Manusia nggak punya sayap, walaupun toh terkadang di rumah ada doro, maksudnya manuk kutilang gitu nih, manuk bio gitu nih. Tapi manusia itu terbang dengan semangatnya. Maka kalau dilihat pada siang hari ini, semangat kalian luar biasa. Insya Allah kalian akan terbang derajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut. Sampai mana tadi? Innallaha ja'ala ummata Muhammadin sighara. Allah itu menjadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang kecil-kecil. Mohon maaf, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu tingginya 150 dhira'. Satu dhira' itu 50 cm. Kalau 150 dibagi 2 berarti 75. Sehingga tingginya Nabi Adam, tingginya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam itu 75 meter. Saya pernah ziarah ke makamnya Nabiullah Hud alaihi salam yang ada di Hadramaut. Nabi Hud itu dikuburkan di gunung namanya Gunung Ahqaf, ada di Hadramaut. Cicacoy agak gede. Cicacoy. Itu nanti akan ketemu Hadramaut. Jadi harbur masuk ke dalam maut. Nabi Hud ada di Gunung Al-Ahqaf, dikuburkan di situ. Saya lihat gunung tingginya sangat tinggi. Saya hitung dengan pakai ilmu matematika saya yang saya ingat ketika SD saya dapat 4. Itu tinggi gunung kuburannya Nabi Hud itu ada 27 meter. Katakanlah tingginya Nabi Hud itu 25 meter. 25 meter tingginya Nabi Hud. Nabi Adam tingginya 150 dhira' atau 75 meter. Nabi Hud tingginya 25 meter. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 150 satu sakit senti. Umatnya Kanjeng Nabi muncano nang Madura nih Om itu saya dari Madura nih kecil-kecil semua untuk umatnya Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita ini umat paling kenik? Kenapa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai
umat yang paling kecil 150 cm, mentok 170 cm. Apa kata di dalam kitab Tambihul Ghafilin? Hatta takuna mu'natut ta'ami aqal wa mu'natus syarabi aqal wa mu'natul libasi aqal, supaya ongkos makan sedikit, supaya ongkos minum juga sedikit, ongkos bikin baju juga sedikit. Coba jenengan kalau tingginya 150 dirok, kalau tinggi panjenengan 75 meter, puluhan iki pirang kintal, sapuluhan iki lo pirang kintal. Jenengan harus bersyukur, kecil-kecil seperti ini, irit, tidak menghabiskan dan tidak memboroskan bagian konsumsi panitia Posmi. Alhamdulillah. Coba jenengan kalau tingginya 150 dirok, 75 meter, ngombe sak glogokan iki pirang galon. Enak jadi umat Rasulullah. Dari tadi ini nggak kurang-kurang loh orang-orang. Enak. Panitianya pas, ini yang diundang umatnya Rasulullah, sehingga meminimalisir semuanya. Enak ini jenengan jadi umat Nabi Hud 25 meter, kira-kira waduke wetenge iki pirang hektar. Apa meneh di sore weteng? Orang mikir macam-macam. Ini ilmiah. Pokoknya gede sekabehane. Jadi umat Rasulullah dijadikan kecil-kecil seperti ini, hatta takuna mu'natul libasi aqal, supaya kalau bikin pakaian itu enggak memakan roll-rollane kain. Alhamdulillah. Sehingga kain 1,5 meter cukup untuk atasan dan bawahan, bahkan turakannya tinggal daleman iso. Sampai ini sampai yang delok yang dipajang di pinggir-pinggir jalan pakaian itu. Iso sakilan ini. Ngilani berarti. Terus piye sing ditutupi bagian kulit? Jenenge Gusti lirik lawang gak dilirik itu. Makanya ketika masuk sini adem rasanya. Ya Allah, ra ketok sekabehane. Ini baru tahu. Wes ora sing terus nih. Jadi umat Rasulullah cilik-cilik barokahe akeh. Makane titik berkate iki mesti sengaja mangane titik terus dibungkus digawe mulai. Sallallahu Muhammad. Sing nomor 3, innallaha ja'ala ummata Muhammadin umrahum qasira. Allah ndadekno umat Kanjeng Nabi niku umure sithik-sithik. Nabi Adam umure 1000 tahun. Nabi Idris umure 950 tahun. Nabi Nuh umure 900 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umure 63 tahun. Umat Kanjeng Nabi ya sekitaran sakmono. Saya ketemu kuwi siap-siap. Saya ketemu Redmi. Saya ketemu kuwi wis lampu kuning. Kamera nih bening. Sudah ketemu itu wis lampu merah. Lek pancene luwe berarti oleh bos.
dikasih lampu hijau. Jadi seperti saya masih hijau. Foto biasa ya. Ya Allah. Tapi orang usah khawatir nih. Orang usah khawatir. Menurut survei, Tapi iki kudu error menurut sensus penduduk kuburan saat ini, jumlah para mayit yang mendominasi kuburan rata-rata itu adalah para milenial, orang-orang yang masih muda, Gen Z. Makanya si non-non waspada. Survei membuktikan malaikat Israel di era saat ini luwih sawengen nyabuti nyomoni bocah-bocah nom. bulan iki lho. Sing tuwek santai. Rasa khawatir. Rasa ditunggu teko dhewe. Loh, tapi saya ngomong seperti ini ada dalilnya. Ini ki lho santri, guyone tetep enek dalile. Kasratu mautil faja'ah min alamatis sa'ah. Ketika ditemukan dalam satu era, akeh wong mati ndadak, sing enom ujug-ujug mati. Ora enek angin, ora enek lindu, ora enek gempa, ujug-ujug mati. Kalau banyak pada satu zaman ditemukan orang mati mendadak, mati dalam keadaan muda, kata Rasulullah, hadhihi min alamati sa'ah. Ini adalah tanda kiamat sudah dekat. Kiamat wis dilungkas teko. Ini sampai pundi keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami kok. Sempronge malaikat Israfil yang akan meniup Carane ngaji bener-bener semprong ketika nanti semprong tahu trompetnya hari kiamat. Menurut keterangan dalam satu hadis, trompetnya hari kiamat itu sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Wes dimuat. Ditongane malaikat Israfil ora wae. Ditongane malaikat Israfil ora watuk. Malaikat Israfil ora keselep. Wah, titik buyar. Ini keterangan dalam satu hadis para rawuh. Tadi kiamat ini wis cedek. Bagaimana trompet hari kiamat ini sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil keselak. Makanya tengah-tengah ngaji ini ya perlu ngombe. Mbak punya ini Jadi kiamat ini sudah dekat. Enak filmnya. Enak filmnya judulnya kiamat sudah dekat. Ini namanya. Bahkan ada dalam versi Inggrisnya. Judulnya The Day After Tomorrow. Yang jadi Tom Cruise. Ada satu film lagi kiamat sudah dekat versi Inggris, namanya film Armageddon. Yang jadi Bruce Willis. Dulu pernah menikah dengan Demi Moore. Saya tahu. Apal. Karena dulu itu saingan sama saya. Tapi saya bilang kepada Bruce Willis, wis awakmu dhisik sing maju. Lah wong aku gak tau ketemu karo Demi Moore. Alhamdulillah sekarang dapat istri yang gak kalah sama Demi Moore. Ya Allah, jadi kiamat sudah
Loh, amake dhewe dijadikan oleh Allah itu umurnya dikit-dikit 63. Padahal Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Idris sampai 950 tahun, Nabi Nuh sampai 900 tahun. Apa hikmah dibalik itu semua? Kenapa Allah menjadikan kita ini umurnya pendek-pendek? Hatta takuna dzunubuhum aqal, supaya dosanya nggak banyak-banyak. Jadi ketika jenengan mau keluar melihat yang begitu tampak, wow, panjenengan sering keluar melihat yang begitu tampak. Kalau pangeran nyawone dicabut gak sido metu. Krono gak sido metu terus akhirnya gak sido gawe dosa. Alhamdulillah. Tak dungane ngucapne alhamdulillah umure pendek-pendek kabeh. Ya Allah, lan jenengan pengen umure dawa dosane didik. Nggih. Gak mungkin tapi niku. Jenengan pengen umure dawa tapi dosane akeh apa umure didik tapi dosane didik? Sami kula ngene. Kula pengen di umure dawa dosane didik. Tapi angel niku pengen gedhi. Sing biasane enek kuwi lek umure dawa gawe dosane ya luwih akeh. Nggih napa nggih? Sakniki panjenengan luwih akeh, luwih sering ngibadahe apa maksiate? Maksiat. Luwih sering ngajine apa sering dolene? Kita sendiri pun juga menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sering berbuat dosa. Luwih akeh nglakoni maksiat daripada nglakoni ibadah, betul? Maka kalau umur kita semakin lama semakin banyak, jenengan bayangkan sendiri berapa tumbukan dosa yang kita perbuat. Maka dari itu Allah memberikan kita ini umur sedikit. Makanya saat dulunya dosanya menggumpal, menggunung, kita diambil terlebih dahulu oleh Allah. Akhirnya dosanya gak akeh, alhamdulillah. Si ngomong alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga dawa umure, ibadahe istiqomah, pahalane akeh. Kula paringi tips pripun carane supados umure tambah dawa, mari ngono pahalane tambah akeh. Purun apa mboten? Purunnya purun aja atau purun banget? Tipsnya adalah ayo sering-sering silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Sambung seduluran. Seduluran antar sesama, seduluran antar posmi, seduluran antar ukhuwah Islamiyah, seduluran sak negarane, seduluran sak muslime. Sambung seduluran dawuhipun Kanjeng Nabi, silaturahim tazidu fil umri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi mampu memperpanjang umur kalian. Silaturahmi mampu memberikan barokah untuk umur kalian. Ngeten para rawuh. Dalam masalah panjang-panjangnya umur, jenengan seneng sing panjang apa sing pendek? Kok mesti guyu ta? Saya kan tanya secara ilmiah. Sampean seneng sing panjang apa sing pendek? Dalam masalah panjang-panjangan umur, di sini para ulama berbeda pendapat. Ilmiah meneh, sampean sing pikirane ngeres sajane. Betul nggih? Aman nggih? Aman. Dalam masalah panjang-panjangan umur, para ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang mengatakan bahwasanya umur tidak bisa diperpanjang.
Kalau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz umure 70 ya wis kuwi 70 jatahe. Wis. Tapi satu ulama mengatakan jene sapa gak iso didawani. Umur kadang iso dawa, kadang iso mengkeret. Lagi. Maka di dalam lu merasa diedit memang ngomong. Karena memang di dalam pepatahnya al-umru kal matot. Ayo. Al-umru kal matot. Napa artine? Umur itu seperti karet. Niki pepatah dalam bahasa Arab. Umur itu seperti karet. Karet kuwi iso dawa ya iso mengkeret. Ya. Ini nggih. Tergantung bateke sepiro. Terus akhirnya iso dadi dawa. Tapi lek dijarne tanpa dibatek ya mengkeret. Karet. Sampeyan ngapa gunane kok ana? Kita kembali ini ilmiah ini baru-baru. Nek guru. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-umru kal matot, umur kuwi kaya karet iso dawa iso napa sing mengkeret? Umur tau apa? Lah mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya umur itu tidak akan pernah berubah. Kalau wis jatahe 70 ya wis 70, wis jatahe 80 ya wis 80. Tapi para rawuh, orang itu walaupun toh umure 70, umure 80, dia bisa menghasilkan pahala umurnya seperti halnya sampai ribuan tahun walaupun toh umurnya cuman puluhan tahun. Understand? Contohnya bagaimana? Saya akan mencontohkan ketika dia umurnya terbatas, tapi karena dia selalu menemukan Lailatul Qadar, di mana keutamaan Lailatul Qadar itu seperti halnya ibadah 1000 tahun, 1000 bulan, dan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul khairun min, luwih apik daripada 1000 bulan. Kalau panjenengan ketika Ramadan, setiap kali Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, walaupun toh umurnya cuma 80, tapi kalau setiap tahun ketemu karo Lailatul Qadar, berapa ribu tahun pahala yang akan panjenengan dapatkan. Alhamdulillah. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam. Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam agama Islam. Keistimewaan yang seperti ini hanya ada di dalam agama Islam. Special for you umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Lailatul Qadar, saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah pernah ketemu dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Suatu malam ketika malam Ramadan, saya berada di depan rumah. Ada perempuan datang ke rumah saya. Malam saya tanya, jenengan saking pundi? Kula tetanggi sebelah. Namanya siapa? Siti. Lengkapnya siapa? Siti Lailatul Qadar. Saya langsung teringat ini adalah Ramadan malam hari, dan Masya Allah saya mendapatkan anugerah ketemu Siti Lailatul Qadar. Ya Allah, ini yang cerita ini hoax, jadi nggak benar. Cuman begini para rawuh, walaupun toh kita terbatas usianya, tapi kalau kita pandai-pandai dalam mengatur waktu kita, khususnya dalam beribadah, insya Allah pahala akan semakin banyak panjenengan dapatkan. Makanya jadi umat Rasulullah sing cerdas, kudu pinter golek waktu sing mustajabah. Contoh, ketika panjenengan
panjenengan malam Jumat dan di situ panjenengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Malam Jumat 1 kali berzikir itu dilipat gandakan sampai berlipat-lipat oleh Allah. Malam Jumat panjenengan sholat, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Bahkan malam Jumat bersama dengan pasangannya yang sah. Saya ulangi sekali lagi, bersama dengan pasangannya yang sah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berjihad fisabilillah. Amin. Amin ini gak enak berarti ini NDR ini. Ya Allah. Jadi para rawuh, jadilah kalian umatnya Rasulullah yang pandai dalam memanage waktu. Dalam beribadah, kalian harus tahu kapan waktu mustajabah, kapan waktu di mana pahala itu dilipat gandakan. Ambil itu kesempatan. Maka mura'atul awqat min alamatit tayaqqud. Orang yang mampu memanage waktu dengan baik, maka itu menjadi pertanda bahwa orang itu adalah orang yang sadar. Itu pertanda orang yang cerdas. Jadilah kalian sebagai umatnya Rasulullah yang cerdas dengan mampu memanage waktu. Waktu nih ngaji ya ngaji, waktu nih kerja ya kerja, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih healing ya healing. Ojo sholat karo healing, ojo sholat karo mangan. Waktu nih mangan ya mangan, waktu nih ngaji ya ngaji, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih mangan ya mangan. Ojo mangan karo sholat. Orang sah, ya? Hah? Lah ya piye bingung lek ngemplong jenenge. Ora iso. Jadilah umat Rasulullah yang cerdas, mampu memanage waktu dengan baik, khususnya dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan mampu memilih waktu yang mustajabah. Fahimtum? Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya al-umru kal matat, waktu itu seperti karet. Ini menjadi bukti bahwasannya waktu walaupun toh itu hanya 80 tahun, tapi waktu itu bisa rasanya panjang. Walaupun toh karet kalau dilepas cepet balik meluker nih. Sama asline 80, tapi rasane iso kaya 800. Aslinya sedih, tapi nek dirasa-rasane iso suwi. Aslinya singkat, tapi nek dirasa-rasane suwi. Contohnya napa? Ngaji nembe 20 menit, rasane wis sak jam. Alah, domba. Wes contoh konkret ketika panjenengan nunggu beduk maghrib. Nah, gitu. Padahal jam dinding menunjukkan 5 menit lagi adzan maghrib. Tapi panjenengan di depan rumah bolak-balik ndelok jam 5 menit rasane koyo sak jam. Ini apa nggih? Sami para rawuh. Kadang itu bisa molor, kadang itu bisa mengkeret. Beda ketika panjenengan dengan gendaane. Contoh, bengi-bengi bergendaan. Paham gendaan? Bengi-bengi kalau kekasih hatinya nongkrong nanggone Victoria Park. Padahal bengi-bengi jam 11:30 nyamuk ya pirang-pirang, wis 3 jam, tapi rasane hati yang sepertinya kita di sini baru 3 menit ya, tapi jam sudah menunjukkan kita ini sudah harus pulang.
Karena sebentar lagi sudah jam 4. Iya ya. Jadi walaupun toh sediluk tapi esok rasane suwi. Tapi kadang kuwi suwi tapi rasane sedih. Makanya di situ dikatakan bahwasanya al-umru kal matar, umur itu seperti karet. Perkataan ulama yang berikutnya mengatakan bahwasannya umur itu tergantung apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Kalau Allah menghendaki pendek, pendek. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Menghendaki mengkeret ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apapun entah itu panjang atau mengkeret, rasanya panjang atau pendek, ya Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi. Salawatullahi alaihi, tahirul qalbi zakirun dzakirun lillah, al-Mustafa Shafi sallallahu alaihi akhlaqu wa sifatu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah. Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi. Salawatullahi alaihi. Sallu ala nabiyina Muhammad. Apapun yang terjadi, mbuh dawa mbuh cendek, mbuh panjang mbuh mengkeret, sing penting umure barokah. Amin. Sing penting umure barokah. Semoga tak sambung cepet ben gak enek sing disi. Sing penting umure barokah. Rumiyin para rawuh Kanjeng Nabi dawuh dalam satu kisahnya, Rasulullah cerita datang para sahabat, kana rajulan wa baqiya min umrihi salasatu ayyam fayasila rahimahu fazadahu Allah umrahu salasina sana. Dulu diceritakan oleh Rasulullah, ana wong lanang, wong wedok yang padha hukume.
umurnya tertulis di Lauhil Mahfuz ini tinggal 3 hari. Tapi kemudian dia bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, sambung silaturahmi dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya. Maka Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah menambah umurnya yang awalnya 3 hari didakwakan oleh Allah, yang dipanjangkan oleh Allah, jadinya 30 tahun. Barokah silaturahmi. Kebalikannya, wa kana rajulun wa baqiya min umrihi salasuna sanah faqati'a rahimahu fa'atahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Enek wong lanang umure didelok di Lauhil Mahfuz masih ada 30 tahun, tapi kemudian dia memutus silaturahim. Wes, aku rasa dulur-duluran, kakean dulur, kakean sing jaluk utangan. Wes, aku rasa tonggo-tonggoan, kakean tonggo, kakean permasalahan. Aku rasa konco-koncoan, pokoknya you and me and sampai di sini. Saya mau hidup sendiri, tak urip dhewe, loro tak tambani dhewe, turu-turu dhewe, mangan-mangan dhewe, mati tak berangkat dhewe. Pengen urip dhewe, putus silaturahmi. Allah tahu apa yang dia lakukan oleh Gusti Allah para rawuh, karena dia memutus silaturahim, diputus umurnya yang awalnya 30 tahun. Dipun ketok matung, akhirnya umurnya karek 3 hari. Fa ba'da salasati ayyam fa huwa isted. Maka setelah 3 hari dia isted. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Bosmi ini renggang persaudaraannya. Bosmi harus mengedepankan persatuan dan kekeluargaan. Bosmi siap bersatu? Bosmi siap menjaga persatuan? Siap jaga seduluran? Insya Allah umur itu kabeh. Saya doakan sing asli nih siang hari ini janjian karo malaikat Israel. Moga-moga dipending, di cancel gak mungkin. Moga-moga dipending sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang sebenarnya umur 70 sudah mendapatkan jatah disambangi malaikat Israel. Saya doakan semoga ditambah umurnya jadi 80. Sing 80 jadi 90. Sing 90 jadi 100. Sing 100 jadi 110. Terus kapan mati Tapi yang paling penting adalah kita harus ingat, apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti akan datang menghampiri kita. Apapun yang terjadi, kuwi kudu dieling-eling, ojo sampai lali. Kau wabeh kuwi bakale mati, malaikat Israel bakale teko. Apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti datang, pasti itu. Padahal kita itu sudah disambangi oleh kerabat-kerabatnya, pasukan-pasukannya malaikat Israel, memberitahukan kepada kita bahwasannya sang raja kematian, malaikat Israel akan datang. Kui bolo tentorone malaikat Israel sudah datang kepada kita, sudah memberitakan kepada kita kalau sebentar lagi malaikat Israel akan datang. Tapi permasalahannya, kita itu nggak sadar-sadar kalau itu adalah temannya, pasukannya malaikat Israel. Siapa saja pasukannya malaikat Israel? Asam urat, kolesterol, diabetes,
darah tinggi, stroke apa meneh. Nggih, itu semuanya adalah pasukan-pasukannya malaikat Israel. Tapi permasalahannya kita nggak sadar kalau sebenarnya pasukan-pasukan itu telah memberikan kabar kepada kita. Di Lukas, Rojo teko, malaikat Israel teko, tapi kita melupakannya. Imam Ghazali pernah bertanya kepada santri-santrinya, para santriku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab, salah satu santrinya, saya tahu jawabannya. Apa yang paling dekat dengan kita adalah kekasih kita. Loh, kok bisa kekasihmu? Karena kemana-mana dia selalu ikut. Kalau toh dia nggak ikut, tapi dia selalu ada di hati kita. Walaupun toh dia ada jauh di sana, tapi seakan-akan dia ada di depan kita. Karena dimanapun kita berada, kekasih kita selalu ada di dalam hati kita. Kita bagaimana? Kita selalu mengingat kekasih kita dimanapun berada. Hati kita pasti dipenuhi dengan kekasih kita. Bahkan sedetik pun aku nggak bisa melewatkan bayangan wajahmu. Kemanapun aku pergi, walaupun toh di sana pakaian compang-camping, tapi dirimu selalu yang tercantik. Omongannya wong lanang, bagus. Makanya ojo gampang percaya karo wong lanang. Senengane modus, PHP. Krono lanang-lanang kuwi rata-rata buaya darat. Kecuali yang pegang mix yang hari ini. Ya Allah. Terus santrine Imam Al-Ghazali ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, selalu kita mencari harta dan harta, kerja dan kerja, sampai waktunya ngaji tetap kerja. Iya, tapi latihan kejar. Enak orang? Lara iso nyigar kok. Yang selalu ada di dalam hati kita adalah uang dan uang. Pokoknya tiada hari, pokoknya harus ada uang. Tiada hari tanpa uang. Time is money is. Pokoknya time adalah kemana-mana harus Punya nek dulu. Masak mana? Pikirannya uang dan uang. Maka kata salah satu muridnya Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita, uang kita. Kemana-mana pikiran kita adalah Mana kita ayu? Al-Ghazali, jawaban kalian betul, tapi ada yang lebih betul. Mungkin kalau Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya di era milenial saat ini, pertanyaan itu disampaikan di era saat ini, mungkin ada santri yang akan menjawab yang paling dekat dengan kita adalah Pakai rong MP. karena kemana-mana kita selalu bawa sama seperti siang hari ini. Bayu PKB batik kerenteng. Ini gak ada konten kabeh. Gini apa ya? Ngono gula gak oleh apa-apa. Alhamdulillah. Nah, tetap tak syukuri. Yang penting kamu bahagia. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kapan tekone? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas kematian pasti mengintai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Bisa jadi mulai pengajian mati. Bisa jadi
jadi seminggu teman lagi, lama Sudirman buka-bukaan sing koncone bisa jadi 1 bulan lagi. kali Tapi nunggu panjang koncone desa apa to makanya sing akeh silaturahmi lepas pengajian niatono siji-siji saya pengen pesen datang panjenengan berangkat ngaji ojo lali tambah satu niat silaturahmi jenengan berangkat pengajian rutinan pengajian posmi jangan hanya niat ngaji tok jangan hanya niat pengen dolen tok tapi tambah satu niat apa itu silaturahmi dengan demikian jenengan mulai oleh ilmu sing manfaat jenengan mulai oleh pahala panjenengan mulai umur didawakne kemana-mana harus ditambahi satu niatan yaitu niat silaturahmi pun itu yang ketiga yang keempat jam 4 jadi makanya kalau nggak selesai saya akan sambung tahun depan lanjut yang keempat innallaha ja'ala ummata Muhammadin fuqara Allah dadekno umat Kanjeng Nabi umat sing fakir umat sing ora gablek duwe alias umat sing mungkin saya bilang seperti itu kenapa? Karena dibandingkan dengan umat Kanjeng Nabi Nabi Sulaiman itu kalau sedang memberikan pengajian itu duduk di singgasana megah terbuat dari emas umat Kanjeng Nabi ngaji lesehan jadi ini lesehan betul-betul menjadi bukti bahwasannya kita umat Kanjeng Nabi panitia nih kok gablek Nabi Sulaiman itu kalau membuat tempat ibadah lepoan emas sing jenenge umat Nabi Musa sendale teko emas saya lihat ini jamaah bos minta delok nang ngarepan padahal nang Hongkong lho sendale lho ya Allah coba diambil ya Allah umat Kanjeng Nabi alhamdulillah soalnya belum hingga pijepit kamu kenapa kita dijadikan oleh Allah umat yang paling tidak punya apa-apa bila dibandingkan dengan umat sebelumnya umat Kanjeng Nabi kenapa yakuna hisabuhum aqal supaya hisab besok di akhirat itu gak lama-lama sumringah so aku iya seneng kan lo kan guyu orang cuma sakit tapi sakit banget surga jenengan kita nih saya berani taruhan ayo totoan sud nang dunia akhirat Iya ya Rara. totoan di akhirat kan halal ya kan sing haram kan totoan nang dunia game online nang dunia akhirat halal judi online itu udah maksud pulang itu judi online tenggone akhirat halal tapi lah tenggone halal makanya judi besok dan akhirat baik Carane guys. saya berani taruhan besok nanti di akhirat ayo sopo sing paling cepet mlebu nanggone surgane Gusti Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad alasannya apa hisabe paling dilu dhewe ketika antri di depan pintu surga malaikat tanya you siapa umat Rasulullah wis rasa kakek takon dan mlebu ketika panjenengan tanya ya malaikat kenapa saya ini kok tidak dihisab lama seperti mereka umat sadurunge umat Kanjeng Nabi
malaikat pasti akan menjawab, sing tak hitung iki opo? Dene awakmu ora gablek opo? Sing tak hisab iki opo? Wis kono ndang mlebu, alhamdulillah. Sing ngomong alhamdulillah tak dongane dhewe kabeh. Jenengan niku pengen mlebu surgane cepet. Jenengan pengen sugih apa pengen larat? Aku wis sing repot. Jenengan pengen hisabe suwi apa hisabe dilu? Jenengan pengen sing suwi apa sing dilu? Ini berhisab. Jenengan pengen hisabe suwi apa dilu? Jenengan pengen sugih apa larat? Terus piye carane? Angel iki wis PR besar ini. Sugih tapi hisabe. Mau ada tips dari saya? Maunya mau aja atau mau banget? Tipsnya adalah jadikanlah hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadikanlah hartamu sebagai kendaraan yang mengantarkan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Iling dawe Kanjeng Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah lahannya akhirat. Ayo awake dhewe noto lahane awake dhewe dengan baik supaya kelak nanti kita bisa melbubrung langsung satset buat melbu ke dalam surganya Allah tanpa lama, tanpa basa-basi dengan malaikat, tanpa negosiasi, apalagi korupsi dengan malaikat. Gak mungkin sokong menyokong, orang mungkin langsung bisa masuk pun ke dalam surganya Allah. Dadekno hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah terus biasa iki carane sing sregep sedekah, zakate aja kelalen, sing sregep amal jariah. Sampean duwe duit 200 triliun, halo. Sumbono. Ya. Terus didukung 1 juta. Kira-kira sampean dadi melarat apa ora? Sampean duwe duit 1.000 dolar. Dijukuk 1.000 dolar. Kira-kira jenengan dadi melarat apa mboten? Tapi sedikit yang panjenengan ambil, panjenengan berikan untuk sedekah, panjenengan berikan untuk jariah, panjenengan berikan untuk zakat, itu semuanya akan menjadikan harta panjenengan penuh dengan keberkahan. Saniki ngeten iki, cara berpikirnya ngeten. Harta kalau disedekah nih, harta kalau dijariah nih, harta kalau dizakati, harta nih glowing. Estu niku harta nih car bening, splendid. Bahasane kelas. Mungkin niku ibaratnya ngeten, kita ini dalam kehidupan kita ya, ada yang namanya jasad, ada yang namanya batin. Dalam kehidupan kita ada yang tampak mata, ada yang tidak tampak mata. Kalau yang tampak mata terkena kotoran, panjenengan siram dengan air jadi bersih. Ketika yang tampak mata jasad kita terkena najis, panjenengan siram dengan air, najisnya hilang jadi bersih, suci, betul? Ketika dalam haliah kita, tingkah laku kita banyak dosanya, kemudian kita bersihkan dengan berpuasa,
menghilangkannya salah satunya adalah banyak-banyak berpuasa. Ketika Ramadan berpuasalah. Maka orang yang berpuasa di bulan suci